Haleluya. Shalom, shalom, selamat pagi ya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi dimanapun video ini dapat dilihat, didengar ya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan pagi hari ini mau khotbah pengajaran pagi ya. Oke, kita siapkan hati kita berdoa dulu. Terpujilah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami panggil hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan Allah kami, Engkau adalah keselamatan kami, Engkau adalah puji-pujian kami. Kami bersyukur Bapa, buat pagi hari ini hamba boleh bangun dari tidur. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah kami lewati. Dan pada pagi hari ini kami undang Roh Kudus-Mu yang mengintervensi roh hamba Tuhan. Sebagai roh manusia, kami mau Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajar, mendidik ya Bapa, dan yang berbicara dalam lubuk hati kami. Ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan berasal datang dari-Mu, segala roh-roh penyesat ya Bapa, ya Tuhan, segala kuasa-kuasa penyesat ya Bapa, ya Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa untuk setiap pemirsa, teman-teman kami yang ada di luar sana, ya Bapa, siapapun mereka Tuhan, ketika mereka mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan tangkap mereka, Tuhan jamah mereka, bukalah selubung mata hati mereka ya Bapa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, dan kami mau merendahkan hati kami serendah-rendahnya. Ya Bapa, demikian juga buat saudara-saudara kami, teman-teman kami, ketika mereka mendengar kebenaran firman-Mu, mereka boleh memiliki kerendahan hati ya Bapa. Segala keangkuhan, kesombongan ya Bapa sudah dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih pagi hari ini kita bersyukur ya bahwa kalau di luar studio saya lihat cuaca pada pagi hari ini terang ya, sangat terang, karena dari kemarin hujan terus. Wah, luar biasa. Tapi puji Tuhan pagi hari ini saya juga boleh bangun dalam tubuh yang sehat, dan saya terlalu semangat ya, saya terlalu semangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini buat saudara dan juga buat saya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini juga bukan buat saya sendiri ya, karena juga saya bagikan buat saudara. Ya, mari kita tidak perlu berlama-lama, kita belajar pada pagi hari ini. Ya, saya bersyukur kita sudah masuk di bulan Februari tanggal 3. Ya, bagaimana amanat agung itu bisa disampaikan kepada semua saudara-saudara ya yang mendengar khotbah pagi hari ini, karena memang kebenaran Tuhan itu harus disampaikan ya. Itu merupakan amanat agung orang percaya agar kebenaran firman Tuhan itu dapat saudara dengar dan saudara belajar. Ya, saya berikan judul khotbah pagi hari ini adalah ketaatan kunci pintu berkat. Nah, itu tema yang saya bawa pagi hari ini ya, diambil dari Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat yang 5 ya. Lukas pasal 5 ayat 5.
Baik, siapkan teman-teman akan Alkitabmu, apa yang dikatakan Lukas 5 ayat 5. Saya akan membacakan perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, ayat yang pertama, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala." Ya. Saudaraku, ya. Oke, selamat pagi. Ini baru teman-teman saya yang baru masuk ya. Baru masuk di halaman saya. Selamat pagi buat teman-teman saya yang ada di Jepang, yang ada di Hong Kong, Singapura, ya, yang ada di Australia, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, ya, yang ada di Ambon, yang ada di Papua, yang ada di Israel. Ya, salam, Tuhan Yesus memberkati ya, selamat mendengarkan. Ya, teman-teman, saya lanjut bahwa pagi hari ini khotbah saya adalah ketaatan saudara dan saya, ketaatan kunci membuka berkat. Ya. Seringkali kita merasa sudah bekerja maksimal, ya. Siapapun saudara dan saya, ya. Kita serasa kita sudah bekerja, Anda apapun jabatan Anda, apapun pekerjaan saudara. Ya. Kita pada kondisi tertentu seolah-olah apa yang sudah kita kerjakan itu tidak mendapatkan hasil. Ya. Tidak mendapatkan hasil. Dan orang yang tidak mendapatkan hasil di dalam segala pekerjaannya hari ini tentu merasa sedih, ya kan? Dan ini berlaku normatif, saudaraku. Semua, ya. Dan ini yang terjadi, ya, yang terjadi di dalam kisah dari Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus dia kemudian menjadi penjala manusia. Bahwa sebelum berangkat ke sana, saudaraku, ya, bahwa latar belakang dan konteks penulis di dalam Lukas 5, saya ingin sampaikan bahwa siapa itu Lukas? Lukas adalah seorang tabib, ya, atau kalau sekarang adalah seorang dokter yang setia mendampingi di dalam pelayanan Rasul Paulus. Itu surat Lukas. Jadi penulisnya adalah Lukas, ya, seorang tabib atau dokter yang selalu mendampingi Rasul Paulus di dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus, ya, teman sekerja Allah, ya, rekan sekerja Allah. Jadi saudaraku, Lukas bukan orang Yahudi. Lukas adalah orang non-Yahudi.
namun ia memiliki apa saudaraku? Memiliki peran yang sangat krusial ya, sebagai seorang penulis yang sangat detail dalam mencatat sejarah keselamatan. Ia menjembatani iman Israel dengan dunia luar, menunjukkan bahwa Mesias yang dijanjikan kepada Israel adalah juru selamat bagi segala bangsa. Maaf saudara. Ya, saya lanjutkan. Saya katakan tadi, Lukas ya adalah dia sebagai seorang penulis, rekan sekerja dari Rasul Paulus. Lukas adalah sebagai seorang penulis yang menjembatani bagaimana iman orang Israel dengan dunia luar. Ya, karena dia adalah bukan orang Yahudi, orang luar Yahudi, tapi menjadi teman sekerja Rasul Paulus. Dan karena dia adalah seorang tabib atau seorang dokter, ya kalau dokter zaman dahulu itu disebutnya tabib, ya orang yang bisa orang yang suka mengobatin orang yang sakit itu tabib. Jadi kalau sekarang namanya dokter. Dan tabib Lukas ini dipakai Tuhan, ya dipakai Tuhan. Bagaimana seorang pintar, seorang dokter ini kalau sudah dipakai Tuhan, ya dia karena dia seorang dokter, dia orang yang cerdas, ya, dia mampu menjembatani iman percaya orang Yahudi dan orang orang Yahudi tentang sebuah keselamatan, ya, tentang keselamatan, tentang keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Ya, keselamatan itu, ya, menunjukkan keselamatan itu kalau orang Yahudi di zaman abad ke-1 itu, ya, abad ke-1, mereka sudah mengenal bahwa apa yang dinubuatkan oleh kita para nabi yang diceritakan adalah Mesias. Tetapi Mesias di dalam pemahaman orang Yahudi, ya, adalah Mesias di dalam apa namanya? Di dalam pemahaman secara fisik, bukan pemahaman secara rohani. Kenapa mereka berpikir demikian? Karena konteks sejarah pada zaman itu, ya, di mana penulisan diperkirakan ditulis oleh Rasul Lukas itu di tahun 60 sampai tahun 63 Masehi. Ya, di mana waktu itu bangsa Israel secara rohani sedang mengalami kekeringan roh, kekeringan rohani mereka. Karena apa? Kehidupan mereka di bawah bayang-bayang penjajahan Romawi. Masyarakat kecil seperti nelayan di Galilea sangat bekerja, sangat keras bekerja. Namun seringkali tetap di dalam kekurangan dan kelelahan mental. Jadi para nelayan-nelayan yang ada di sekitar Danau Galilea, saya supaya Anda tidak bingung, ketika saya menyebutkan Danau Galilea, mungkin di dalam ayat yang lain orang menyebutnya Danau Tiberias, atau di ayat yang lain mengatakan Danau Genesaret. Itu merujuk pada danau yang sama, hanya koordinat atau lokasi
tempat disampaikan, tempat dituliskan ya dari firman Allah oleh para rasul itu di tempat yang berbeda-beda. Tetapi di dalam satu kawasan yang namanya danau. Orang Galilea menyebutkan itu Danau Galilea. Orang Tiberias menyebutkan itu Danau Tiberias. Orang Genesaret menyebutkan Danau Genesaret. Jadi ini tidak menjadi poin ya, di mana disebutkan karena Tuhan Yesus di dalam pelayanannya itu dia ada melewati kota-kota ini ya, melewati kota-kota ini, melewati daerah-daerah atau kota-kota nelayan. Nah, jadi kalau saya mengatakan ini Danau Genesaret, jangan Danau Galilea atau Danau Tiberias, sama saja ya, sama saja. Ini karena lokasi tempat. Oh, itu adalah kota Tiberias atau itu kota Genesaret atau itu kota Galilea. Tapi merujuk pada tempat yang sama ya. Hanya koordinatnya yang berbeda. Lokasi. Oh, kampung Galilea, kampung Genesaret, kampung Tiberias. Ya, tapi itu tidak menjadi poin. Namun yang saya ingin katakan bahwa Tuhan Yesus itu mengajar, memilih murid-muridnya itu dari para nelayan-nelayan. Ya, bahwa nelayan tentu mereka adalah nelayan-nelayan profesional. Ya, karena mereka mengerti pada bidangnya. Kapan waktu saatnya menangkap ikan, ya, waktunya. Dia lebih tahu daripada saudara dan saya. Demikian juga saudaraku, apapun pekerjaan saudara, ya, karena saya adalah seorang pelaut, ya, saya seorang pelaut, tentu saya memahami, ya, saya memahami tentang dunia kepelautan, ya, saya bisa menjelaskan dunia kepelautan itu seperti apa dan seluruh peraturan-peraturan dunia kepelautan itu seperti apa dan bagaimana bekerja di kapal itu seperti apa, dalam membawa kapal dari satu tempat ke tempat yang lain itu seperti apa supaya kapal tetap aman. Tentu demikian juga dengan Simon Petrus. Ya. Di dalam konteks penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka adalah orang-orang nelayan-nelayan yang bekerja, yang sudah berjerih payah bekerja tapi tidak mendapatkan ikan. Mereka bekerja di malam hari, ya, di mana malam hari ikan-ikan itu naik ke permukaan. Ketika ada bulan purnama, ikan-ikan itu naik, ya. Nah, maka para nelayan itu bekerja mencari ikan yang biasanya juga dapat. Ya, tentu Petrus jauh lebih tahu bagaimana seorang nelayan. Tetapi apa dikatakan? Ya. Di ayat yang pertama, pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ya, di tepi pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya. Karena Yesus, ya, di dalam pelayanannya selama 3 tahun dia melayani, ya, memberitakan firman untuk orang-orang Yahudi mendengar, ya, mendengar tentang keselamatan. Karena pada zaman itu orang-orang Yahudi ini yang tertekan kehidupannya karena di bawah otoritas pemerintahan Roma, ya. Di dalam pemerintahan kekaisaran Roma, orang-orang Yahudi ini sangat tertekan, ya, baik dalam pekerjaannya. Ya, mereka sudah berjerih payah tapi harus juga dikenakan pajak-pajak oleh kekaisaran Roma. Mereka adalah orang-orang miskin, nelayan, tetapi tentu adalah profesional di dalam bidangnya sebagai nelayan.
Kalau Anda seperti kayak Lukas adalah seorang tabib. Dia mengerti pada bidang tugasnya sebagai seorang tabib atau dokter kalau saat ini. Anda juga yang bekerja secara sekuler sebagai pekerja di bank, ya, tentu Anda mengerti tentang keuangan di bank. Atau Anda sebagai pedagang, Anda mengerti. Tapi bagaimana apapun jabatan saudara, ketika mengalami satu kondisi, saya sudah bermalam-malaman mencari ikan, tapi tidak dapat. Ya. Jadi orang banyak yang ada di tepi danau Genesaret, itu mereka mendengar, ya, mengerumuni Yesus. Ya. Ia melihat, ya, karena Tuhan Yesus dikerumunin agak sulit untuk untuk berkhotbah. Maka di tepi danau, di tepi pantai danau Genesaret itu ada 2 perahu. Ya, maka Tuhan Yesus naik salah satu perahu itu dan dia melanjutkan khotbahnya. Ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Ayat yang kedua, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi ada 2 perahu yang kosong, di mana para nelayan sudah bekerja tadi malam, dan sekarang pada waktu siang hari itu mereka sedang membersihkan jala-jalanya. Dan Yesus naik ke salah satu dari 2 perahu, di mana kalau nelayan itu bekerjanya teamwork, saudaraku. Mencari ikan itu teamwork. Karena jala yang satu dipegang oleh perahu yang satu, demikian kedua ujung-ujungnya. Maka kalau nelayan itu adalah kerjanya teamwork, beriringan bersama, karena untuk membawa jala, untuk menangkap ikan. Dan Tuhan Yesus di ayat yang kedua, ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Inilah yang terjadi, saudaraku, ya, bahwa Tuhan Yesus naik perahunya Simon. Tuhan Yesus minta Simon untuk lebih ke daerah yang lebih dalam, karena saat membersihkan tentu, ya saudaraku, kalau saudara lihat nelayan itu, bagaimana nelayan membersihkan, pastikan di pinggir pantai supaya kakinya bisa berpijak ke air, ya, dalam membersihkan jaring-jaring tersebut. Tetapi Tuhan Yesus meminta Simon untuk menjauh dari pantai, ya, menjauh dari pantai, tapi masih ada di kawasan pantai, di mana Tuhan Yesus mau berkhotbah, ya, mau berkhotbah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didengar oleh orang nelayan-nelayan yang ada di pinggir pantai. Jadi perahunya jalan, ya, perahunya jalan, terus Tuhan Yesus berkhotbah. Ya. Seperti sekarang saya sedang berkhotbah untuk saudara di dalam menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Yang saya khotbahi tentu Anda mungkin dari berbagai macam keahlian, bidang keahlian. Ya, mungkin teman-teman ada yang menjadi seorang pelaut sama seperti saya, atau menjadi seorang dokter, atau seorang pengacara, atau seorang ibu rumah tangga, seorang penjaga toko, ya, sama saja. Itu adalah profesional pekerjaan saudara. Dan saya akan analogikan apa yang terjadi di dalam khotbah Yesus di Genesaret untuk para nelayan-nelayan ini. Ya. Simon Petrus, ya, dia sedang
membantu. Maka Tuhan Yesus bilang sama Simon Petrus, tolong tolak perahu saya ini lebih ke dalam, lebih menjauh dari pantai supaya perahunya bisa berjalan-jalan ya, didayungkan supaya dia bisa berkhotbah untuk menyampaikan. Karena Tuhan Yesus sedang merencanakan ya, menyatakan mujizat di daerah Genesaret, di daerah danau Genesaret tersebut untuk para nelayan-nelayan. Kemudian ya, setelah selesai berbicara, maka di ayat yang ketiga dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, ia ini adalah Yesus, yaitu ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Karena perahunya sedikit lebih jauh, saudaraku, ini adalah perintah dari siapa? Perintah dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Apa yang ingin disampaikan? Ya. Oke. Ya. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang kelima, nah, ya, ayat yang kelima, Simon berkata kepada siapa? Kepada gurunya. Dia tidak memberontak, saudaraku. Ya, dia menurut. Bahwa dikatakan apa? Ya. Lukas 5 ayat 5, Simon Petrus mengalami hal yang sama. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami telah menangkap dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, ini adalah pengakuan dari seorang Simon Petrus. Saudara dan saya sebagai seorang profesional yang bekerja sesuai bidangnya masing-masing, acap kali kita mungkin mengatakan saya sudah melakukan pekerjaan ini dengan baik, tapi ya belum mendapatkan hasil. Itu yang disampaikan oleh Simon Petrus. Maka dikatakan ayat yang kelima, Simon menjawab gurunya, menjawab Yesus. Karena Yesus adalah sebagai guru. Ya, sebagai guru bagi murid-muridnya. Sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Nah, ini adalah pengakuan dari Simon. Dan namun, di sini katakan, kalimat selanjutnya adalah kunci dari segala mujizat. Tapi kalau saudara dan saya percaya kepada firman Tuhan, ya, ketika firman Tuhan ini menjamah saudara dan saya, tapi karena engkau yang mengatakan, aku akan menebarkan jala juga. Ketika saudara mendengar perintah, ya, ini sama yang dilakukan oleh Simon Petrus. Kuncinya respon dari Simon Petrus terhadap Yesus. Tetapi karena engkau mengatakannya, aku akan menebarkan jala juga.
Jadi saudaraku, hari ini kita belajar bahwa ketaatan seringkali dimulai dari saat logika kita sudah menyerah. Anda memiliki logika yang sehat, ya, saudara dan saya sebagai manusia. Anda yang bekerja sebagai driver, ya, sebagai supir, sebagai penjual di warung, pedagang, atau pekerja di kantoran, apapun masalahnya, Anda tentu lebih tahu bidang saudara dan juga saya. Karena seperti saya sebagai hamba Tuhan, saya juga bekerja sebagai penjual gorengan ayam, ya. Saya tahu bidang saya. Tapi mari saudaraku, kita di tengah kondisi saat ini, kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan? Ya. Kita harus belajar bahwa ketaatan sering dimulai saat logika kita sudah menyerah. Logikamu mengatakan bahwa aku sudah bekerja sepanjang malam, tetapi aku tidak mendapatkan hasil apapun juga. Dan ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu di sisi perahu, ya, dikatakan, Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala. Dan ini adalah respon yang baik. Jadi selanjutnya setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini adalah hasil ketaatan. Mendengar suara Tuhan. Kalau di zaman di abad ke berapa? Di abad ke-60, 63, saat Lukas menulis suratnya ini, ya, mereka sebagai murid-murid Yesus yang melihat Yesus. Ya. Sekarang saudara dan saya itu mengimani Alkitab, mengimani firman Allah. Karena kita diajar oleh Alkitab, kita diajar oleh firman Allah. Jadi yang saya pegang ini adalah kebenaran firman Tuhan yang ditulis, dinubuatkan kepada rasul-rasul. Yang sudah dinubuatkan, rasul-rasul itu menulis dari sebuah peristiwa yang nyata, yang bukan dongeng. Ya. Maka poin pembahasannya saya akan menjelaskan secara eksegetis dan hermeneutiknya apa. Di dalam perikop yang saudara baca dan saya di dalam Lukas 5, perikopnya mengatakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Mungkinkah Anda sebagai pekerja profesional pada satu ketika hidup saudara dijamah oleh Tuhan Yesus, Anda bisa berubah, saudara. Anda menjadi penjala manusia. Ya. Jadi bagaimana amanat agung itu disampaikan? Itu menjadi penjala manusia agar manusia itu mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam perikop penjala ikan menjadi penjala manusia, kita menemukan 3 pilar ketaatan. Yang saya pelajarin adalah, ya, logika Anda dan logika saya, ya, sudah lelah. Karena logika kita berpikir seperti Rasul Petrus berkata, logikanya dia sebagai pelaut, sebagai nelayan, sudah melakukan pekerjaannya sebagai nelayan, mencari ikan di malam hari dan akan kembali ke pantai di waktu pagi hari atau siang hari karena angin pantai membawa perahu itu kembali ke pantai. Kalau angin laut ya membawa dari pantai ke laut. Kalau angin pantai dari laut ke pantai karena perahunya menuju pantai. Sebagai seorang nelayan,
Petrus sudah melakukan itu secara logikanya. Secara teknis mencari ikan di Danau Galilea dilakukan pada malam hari. Ya. Saat Yesus menyuruh menebar jala di siang hari, ini sangat tidak masuk akal bagi seorang nelayan seperti Petrus. Ya. Petrus mengerti, dia sebagai nelayan, dia tahu mencari ikan itu berkumpulnya setiap malam hari, dia naik ke permukaan dan maka nelayan-nelayan itu bisa mendapatkan ikan. Tapi logikanya dibalik. Ketika Simon Petrus trust, percaya kepada Yesus yang berbicara, di dalam pengakuannya, sudah semalam-malaman saya mencari ikan tapi tidak mendapatkan satu ikan pun, itu adalah pengakuan pribadi seorang hamba Tuhan. Juga seorang hamba Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Ketika saya menyampaikan ini, ya, saya harus mendahulukan firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika Simon Petrus dia menyampaikan apa yang ada dalam hatinya kepada Yesus, Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu ke samping perahu. Simon Petrus, dia sudah tahu kualitas gurunya. Karena engkau yang mengatakan, maka aku tebarkan. Saudaraku, secara pesan hermeneutiknya, ya, pesan hermeneutiknya supaya saudara mengerti, ketaatan yang benar adalah telah melangkah meskipun situasi di sekitar Anda mengatakan tidak mungkin. Itu adalah pesan hermeneutiknya. Anda berani melangkah, ya, meskipun situasi di sekitar Anda mengatakan tidak mungkin. Nah, karena apa? Ini adalah analisis sesuai dengan konteks di dalam Lukas 5 ayat yang kelima. Sesuai dengan konteksnya, melampaui kelelahan fisiknya seorang Simon Petrus sebagai profesional, sebagai nelayan penangkap ikan, tapi dia tidak mendapatkan ikan apapun. Ini adalah dia lelah. Saudara yang sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga melakukan rutinitas saudara. Saya percaya pada satu titik saudara lelah. Ya, karena Anda yang sebagai ibu rumah tangga bekerja dari pagi hingga malam, tetapi anak-anak kalian tidak bisa bersyukur. Untuk kebaikan seorang ibu, ya, yang menyediakan makanan, ini kan tidak, kalian sebagai anak-anak hanya taunya beres, tapi bagaimana makanan itu tersedia di rumah saudara, prosesnya mungkin Anda tidak lihat, tapi tidak pernah bisa mengucap syukur kepada ibu saudara yang menyediakan makanan tersebut. Atau saudara yang sedang bekerja di jalan, mencari rezekinya di jalan dengan sebagai driver mobil ataupun driver motor. Tapi Anda bisa bayangkan, Anda sudah keluar dari pagi sampai malam, kembali lagi pagi hari, tidak mendapatkan uang. Sementara keluarga saudara sedang menunggu ayahnya untuk pasti membawa uang, tapi kenyataannya sedikit pun tidak menerima apapun. Juga orang-orang yang di kantor, Anda sudah bekerja sepanjang hari, tetapi pekerjaanmu tidak selesai, tidak tuntas, sudah deadline. Tentunya Anda terjadi kelelahan, melampaui kelelahan logika Anda. Menurut Anda begini, tapi kenyataannya tidak sesuai. Ini adalah analisis sesuai dengan konteks. Ya. Ini saya eksegesis kenapa apa yang terjadi di dalam Lukas 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru,
Sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Ini juga bisa saudara perkatakan Anda yang mungkin bekerja sekuler di luar sana, saudara sudah melakukan pekerjaan sepanjang hari untuk mencari uang di jalan, tetapi 1 rupiah pun saudara tidak dapat. Atau Anda yang bekerja di warung sepanjang hari 1 rupiah pun tidak ada orang yang membelinya. Tetapi apa katanya? Ya. Tetapi namun karena perkataanmu, ini jawaban dari Simon Petrus. Dikatakan namun karena perkataan itu aku akan menebarkan jala. Nah, nurut saudaraku. Ketika saudara mendengar firman Tuhan pagi hari ini, nurut saudaraku. Jadi Petrus berkata, karena engkau mengatakannya, ya, karena engkau mengatakannya, karena hamba Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, karena saya mengatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu. Karena engkau yang mengatakannya, dalam bahasa aslinya ini merujuk pada kata-kata yang diucapkan langsung oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang berbicara di ayat yang kelima ini. Namun karena engkau yang mengatakan, jadi Tuhanlah yang mengatakan kepada Simon Petrus secara langsung. Ya. Saudaraku, apa ini adalah perkataan, ini merujuk pada kata-kata yang diucapkan langsung oleh Tuhan kepada Simon Petrus, juga kepada saudara. Kalau saudara memiliki kepekaan hati, ya, berkat tidak akan datang karena kekuatan jalannya Petrus. Berkat tidak akan datang karena kekuatan jalannya Petrus. Karena Petrus adalah seorang penjala ikan. Bukan karena jala. Tetapi berkat, apa dikatakan? Tetapi karena otoritas firman Yesus yang memerintahkan ikan-ikan itu berkumpul dekat perahunya Simon Petrus. Maka jala-jala itulah yang merespon bisa menangkap. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, ya, saudara akan ikut. Firman Tuhan ini berkuasa saudaraku untuk bisa memerintahkan ikan-ikan itu merapat ke samping perahunya Simon Petrus. Maka Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak. Firman Tuhan yang memerintahkan ikan-ikan berkumpul. Ketaatan pada firman adalah magnet berkat yang Tuhan beri kepada saudara. Karena saudara merespon, saudara mengakui di dalam hati sebagai seorang profesional, saya lelah Tuhan, saya sudah bekerja tapi saya tidak mendapatkan hasil apapun. Ini banyak terjadi dalam kehidupan setiap orang. Ya. Siapapun saudara, apapun jabatan saudara, pada satu kondisi titik tertentu Anda akan berkata demikian. Mungkin saudara lelah dalam kehidupan keluarga Anda, rumah tangga Anda. Mungkin Anda lelah terhadap suami saudara, istri saudara, ataupun anak-anak saudara. Mungkin saudara lelah sebagai pekerja. Kelelahan itulah, ya, harus saudara nyatakan dengan membaca firman Tuhan. Jadi kelelahan itu adalah kelelahan secara logika. Anda sebagai seorang pekerja yang menjalankan pekerjaannya, logikamu sudah mengatakan, aku sudah melakukan pekerjaan apa yang aku upayakan, tetapi tidak mendatangkan hasil. Ya. Nah, saudaraku, jadi 3 pilar tadi, yang satu melampaui kelelahan logika,
analisis sesuai dengan konteks Lukas 5 ayat yang kelima. Yang kedua adalah kekuatan firman atau rema, di mana Petrus berkata, Petrus mendapatkan remanya. Petrus berkata, karena engkau yang mengatakannya, karena Yesus yang mengatakannya. Di dalam bahasa aslinya ini merujuk pada kata-kata yang diucapkan langsung oleh Tuhan. Berkat tidak akan datang karena kekuatan jalannya Simon Petrus, tetapi karena otoritas firman Yesus yang memerintahkan ikan-ikan itu untuk bisa berkumpul merapat dekat perahunya Simon Petrus. Ketaatan kepada firman adalah magnet bagi berkat Tuhan datang ke dalam kehidupan saudara dan juga saya. Yang ketiga, yang menjadi pilar adalah transformasi dari jasmani ke rohani. Ini maksudnya apa? Tuhan memberikan hasil tangkapan yang melimpah bukan hanya untuk mengenyangkan perut Petrus. Ketika saudara diberkati Tuhan, ada satu rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, ya, yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan saudara. Berikan dirimu peka, saudaraku. Buka mata rohanimu, diberikan dirimu agar kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan engkau dan saya. Jadi, ya, Tuhan memberikan hasil tangkapan yang melimpah bukan hanya untuk mengenyangkan perutnya Petrus, tetapi untuk memanggilnya ke tingkat yang lebih tinggi, saudara dan saya, menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia, itulah yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Karena Petrus kemudian memutuskan meninggalkan profesional pekerjaannya sebagai nelayan, karena dia sudah melihat bahwa kuasa firman Tuhan luar biasa. Dan kemudian Petrus menanggalkan semua jabatan dia sebagai seorang nelayan dan mengikuti Yesus. Berkat materi hanyalah pintu masuk agar kita siap menerima tugas kerajaan yang lebih besar. Bagaimana saudara dan saya untuk menjalankan amanat agung, sampaikanlah firman Tuhan ini ke seluruh dunia. Ya, maka saya sebagai hamba Tuhan, saya juga berkhotbah untuk saya sampaikan kepada saudara dan juga buat saya melalui sosial media ini. Ya. Agar amanat agung, karena amanat agung saudaraku, Tuhan datang ke dunia untuk karya keselamatan manusia. Tuhan datang ke dunia itu bukan untuk mencari agama, tapi Tuhan datang ke dunia itu untuk menunjukkan kepada manusia bahwa saudara butuh keselamatan. Saya membutuhkan keselamatan, maka saya percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia hanyalah satu-satunya manusia yang sudah bangkit dari kubur. Manusia lain masih mati, masih ada di dalam tanah, belum bangkit. Hanya pribadi Yesus Kristus itulah yang sudah bangkit. Maka orang Kristen itu percaya kepada Yesus, ya, yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan yang sudah digenapi di dalam perjanjian baru, yang sudah dinubuatkan berdasarkan firman yang sudah ditulis oleh para nabi-nabi bahwa kedatangan Tuhan itu akan digenapi melalui Yesus Kristus. Nama di atas segala nama dan nama yang berkuasa. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi saudaraku, pesan moral dan aplikasi bagi orang percaya dan pembelajar firman Tuhan seperti saudara dan saya. Ketaatan total, satu.
Jadilah engkau memiliki ketaatan total, jangan hanya taat saat semua masuk akal. Ya. Belajarlah taat saat Tuhan menyuruh Anda memberi di saat kekurangan atau mengampuni di saat disakiti. Ya. Anda bisa lakukan? Mari saudaraku. Anda dan saya harus bisa mengikuti ketaatan total. Mengikuti pengajaran Yesus. Jangan takut. Ya. Jangan taat hanya saat semuanya masuk akal, saudaraku. Belajarlah taat saat Tuhan menyuruh Anda memberi di saat kekurangan atau mengampuni saat saudara disakiti. Itu pengajaran Yesus. Ya. Bagi orang yang percaya atau bagi pembelajar firman. Kalau yang nggak percaya ya nggak akan mengerti akan firman ini, saudaraku. Yang kedua, ketaatan adalah persiapan. Ya. Tuhan tidak memberikan ikan sebelum Petrus merendahkan hatinya. Tuhan tidak akan memberikan ikan kepada Simon Petrus sebelum Simon Petrus memiliki kerendahan hati untuk menebar jala. Nah, saudara ini tidak akan mungkin kembali dengan sia-sia. Jadi seperti iman Petrus. Petrus mengakui bahwa sudah semalam-malaman dia menjala ikan, tidak satupun ikan dapat dia tangkap. Tapi ketika Petrus memiliki kerendahan hati, tapi karena engkau yang berkata, tetapi karena firman Tuhan yang berkata kepada saudara dan saya mau ikuti. Ketika kita mau mengikuti firman Tuhan, maka pintu berkat yang tertutup dibukakan Tuhan. Ya. Saudaraku, jika saudara tidak mendapatkan rezeki sehari-hari, bukan berarti Tuhan pelit. Seringkali kita berpikir seperti itu. Tetapi seringkali karena saudara dan saya tidak taat, karena kita tidak mau menebarkan jala, karena kita masih berpikir dengan kekuatan logika kita. Ya. Simon Petrus pun demikian. Tetapi ketika dia bisa merendahkan hatinya, tetapi karena engkau yang berkata kepadaku, maka jala ini aku tebarkan. Saudaraku, ya, sama seperti saya sebagai hamba Tuhan, apa yang saya mengerti ingin saya sampaikan kepada saudara, agar saudara, saya sebagai hamba Tuhan ini berkata juga kepada orang Kristen, tapi masih Kristen tanpa pertobatan, dan juga kepada orang lain yang belum mengenal Yesus Kristus menjadi kenal. Tapi saya percaya kalau saudara mendengar firman Tuhan firman Tuhan pagi hari ini dan saudara dijamah, itu bukan karena saya, tapi karena saudara memiliki kerendahan hati dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara, maka saudara percaya. Saudara tidak mengeraskan hatimu, maka saudara percaya kuasa Roh Kudus itu akan selalu bekerja dalam kehidupan saudara. Undang dia sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Sebagai closing penutup, di tahun 2026 dunia menawarkan juga sejuta strategis untuk sukses. Betul kan? Ya. Namun strategi terbaik bagi anak Tuhan adalah tetap tinggal dalam perintahnya. Jadi strategis yang terbaik bagi anak-anak Tuhan itu adalah tetap
ada di dalam firman Tuhan. Jika hari ini Anda merasa sedang bekerja sepanjang malam namun tidak mendapatkan apa-apa, dengarkanlah suara Tuhan. Anda mengerti? Ya. Jadi sebagai closing statement saya pagi hari ini, keajaiban tidak terjadi saat Petrus mengeluh tentang kegagalannya, tetapi saat ia bertindak atas dasar firman Tuhan. Jangan biarkan keahlianmu menghalangi ketaatanmu. Pintu berkat yang tertutup selama bertahun-tahun dapat terbuka hanya dalam satu momen ketaatan. Tebarkan jala saudara, sekali lagi, bukan karena situasi membaik, tapi karena Tuhan mengatakannya. Ya, melalui firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi jadilah saudara menjadi penjala yang saudara semula menjadi penjala ikan, berubahlah menjadi penjala manusia. Ya, mencari jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman-Mu pagi hari ini sudah hamba sampaikan. Hamba terbatas Tuhan untuk menyampaikan di dalam surat Lukas 5 ayat 5 tentang pengajaran berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ajarkanlah Tuhan lebih lagi, ya Bapa, pada hamba-Mu ini, juga kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya. Lebih lagi, ya Bapa, kami boleh menjadi penjala manusia, ya Bapa. Ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami diajar ketika Simon Petrus yang semula adalah sebagai nelayan di Danau Galilea, tetapi ketika Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan pribadi Simon Petrus dan dia percaya, ya Bapa, terjadi perubahan di dalam kehidupan Simon Petrus dan dia menjadi percaya kepada Yesus dan dia menjadi penjala-penjala manusia, ya Bapa. Ya Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Jadikan hidupmu berguna. Jadikan engkau menjadi penjala manusia dimanapun engkau berada. Pegang firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa yang menghambat akan anak-anak Tuhan, ya Bapa, yang pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sedang berbeban berat dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga akan hamba-Mu yang menjalankan segala aktivitas hari ini, ya Bapa. Ya Tuhan, hamba akan berdagang, hamba akan berjualan pada pagi hari ini. Berkati kedua tangan hamba Tuhan. Berkati Tuhan. Juga akan setiap customer kami Tuhan yang datang Tuhan. Berkati mereka, siapapun mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah ini Tuhan. Berkati Tuhan komunitas Rumah Doa Segala Bangsa Tuhan. Ya Bapa, pagar pelindungan-Mu Tuhan, tiang api dan tiang awan-Mu selalu menudungi kami di tempat ini. Jauhkan rumah ini dari segala bentuk malapetaka, segala rancangan-rancangan jahat, ya Bapa. Kuasa-kuasa jahat ditolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih. Ya Bapa, Engkau kirimkan malaikat kudus-Mu Tuhan yang berjaga atas setiap anak-anak Tuhan. Ya Bapa, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan malaikat Tuhan juga akan berjaga atas rumah kami. Oh Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, terima kasih. Pagi hari ini sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, dimanapun saudara bisa mendengar, melihat video ini, tetap andalkan Tuhan. Ya, tetap andalkan Tuhan. Dengar suaranya. Ya, amanat agung harus disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.